Perkenalkan, saya Ahmad Saputra dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan atau prodi dari Bimbingan Konseling Islam. Saat ini saya sedang semester 6 yang merupakan pada kelas B. Konsentrasi pada jurusan bimbingan konseling yang saya ambil adalah keagamaan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mualaf dari asal kota Pontianak dengan boleh perkenalkan dari siapa? Baik, nama saya Dimas Sapianto. Untuk tanya selanjutnya Bang, latar belakang abang ini untuk masuk Islam nih aku itu pasti kan ada cerita itu, ada kisahnya. Oh iya. Cerita saya sih dari SMP ya. Di SMP kan saya sering bergaul dengan teman-teman yang beragama Islam. Nah, di situ tuh saya sering melihat mereka sholat dan ngaji dan menimbulkan rasa ingin tahu saya gitu kan. Nah, jadi saya mencari tahu kan, semakin lama saya mempelajari bagaimana itu Islam kan, bagaimana mengaji dan sholat kan. Nah, lama-kelamaan kan saya jadi tertarik lah kan. Nah, jadi tertarik ya kan. Jadi tertarik, ada kawan saya mengajarkan untuk yuk kalau kamu mau masuk Islam, saya kenalkan ke ustaz saya biar dibimbing gitu, seperti itu. Jadi saya masuk Islam itu karena ya lingkungan lah ya, lingkungan teman-teman saya kan kebanyakan yang beragama Islam, jadi ya tertarik lah ya, seperti itu. Untuk tanya selanjutnya, proses dari awal mula abang masuk Islam ini ada kisah masuk sulit yang dihadapi? Untuk masa sulit sih sebenarnya tidak ada, namun untuk beradaptasi lah ya kan, karena saya Islam dan di keluarga saya kan kebanyakan non Islam. Nah, jadi kemungkinan dari keluarga saya sih yang agak sulit untuk saya, karena kan kami berbeda agamanya dan berbeda keyakinan juga pastinya. Jadi hanya abang terkekang lah itu ya? Iya, terkekang lah begitu. Kan kita kan berbeda agama, namun di satu rumah yang sama. Selanjutnya untuk tanya abang masalah sih tepatnya saat abang sebelum dan sudah masuk Islam ini, masalah yang abang hadapi itu gimana itu kan? Dari sebelum lah. Baik, untuk masalah yang saya hadapi ya, sebelumnya kan saya musliman, kan saya masuk agama Islam kan saya belum tahu apa-apa. Nah, kan di agama Islam kan kita kan ada yang namanya sholat dan mengaji, dan ada juga yang puasa. Nah, untuk sholat ini kan ya saya bilang sih ini tidak terlalu susah, karena kan yang perlu kita lakukan kan hanya menghafalkan gerakan dan niat dan doa-doanya juga. Nah, untuk yang mengaji ya, ini menurut saya agak susah nih. Karena apa? Karena di mengaji ini kan kita kan harus membaca sebuah tulisan, dan tulisan itu kan bertuliskan tulisan Arab, bukan bahasa Indonesia seperti yang biasa kita baca. Nah, itu yang menjadi kesulitan saya kedua. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya paling sulit, karena kan kami kan di agama Kristen ini kan tidak pernah berpuasa. Nah, saat kita bertemu dengan yang namanya berpuasa ini kan harus menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus. Nah, menurut saya yang paling sulit sih di puasa ini sih, untuk menahan lapar dan hausnya Dalam sehari ya, dalam sehari itu. Pagi itu selama 1 bulan lagi full. Iya, selama 1 bulan itu full. Itu hal yang berat abang lah ya. Ya, itu menurut saya sih yang paling berat, karena kan kita menahan haus, belum lagi kan kita banyak melakukan kegiatan. Untuk setelah abang masuk Islam ada ke masalah-masalah yang abang hadapi? Untuk setelah masuk Islam, alhamdulillah sih saya tidak mengalami masalah-masalah sebelumnya lagi, karena kan saya sudah beradaptasi lah ya, sudah terbiasa. Sama ya, lingkungan lah ya, Ya, lingkungannya. bisa terbawa ya. Untuk selanjutnya bang, tanyanya apakah abang tuh pernah tergabung sama komunitas agama sebelumnya abang anutnya? Baik, untuk sebelumnya saya belum pernah mengikuti
mengikuti komunitas. Namun sekarang kan karena saya sudah mualaf, ya saya banyak mengikuti komunitas, terutama pengajian dan ya acara bersih-bersih lah ya di masjid seperti itu. Kayak majelis taklim gitu Dan Pak. majelis taklim juga. Untuk ketika masuk Islam itu apakah abang berjalan langsung gitu kan, atau berjalan sendiri, maksudnya tuh kayak otodidak lah kan, saya tahu sendiri, atau mendapat pembinaan dari ahlinya gitu. Untuk saya masuk Islam ini kan saya kan dibawa oleh teman saya kan. Nah, dibawa dari teman saya ini saya dikenalkan oleh kiai. Nah, kiai inilah yang membimbing saya untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam ini. Jadi abang tuh setelah nikah itu abang ucap 2 kalimat syahadat. Iya, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah bertemu kiai. Namun sebelum mengucapkan itu, kiai meyakinkan saya apakah kamu yakin untuk masuk ke dalam agama Islam atau tidak. Dengan tegas saya jawab iya, saya yakin untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi emang udah keyakinan Ya. dari dalam diri abang sendiri ya buat masuk agama Islam ini, Sudah ada di dalam hati saya lah untuk mau masuk ke agama Islam ini. bukan karena ya bisa cinta gitu memang tidak ada. Itu saya tidak mengejar. Bagus bang. Stop, tanya begini kan. Nanti masalah pembinaan bang. Untuk diri abang lah, kan sudah 2 tahun abang kan jadi mualaf kan. Pembinaan seperti apa yang abang butuhkan atau mintanya untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya sih ingin dapat pembinaan seperti apa, diajarkan untuk mengaji, dibimbing apa untuk memperdalam lah ya, memperdalam ilmu agama ini, dan apa, saya ingin sih bisa memperbaiki lah ya, memperbaiki bacaan sholat saya dan niat-niatnya lah terutama. Karena Bang Dimas sudah menjawab semua pertanyaan yang saya butuhkan, dan saya Bang Dimas kan sudah jelas sekali dengan jawabannya. Saya berterima kasih banyak kepada Bang Dimas kan. Terima kasih, saya sudah sangat bantu, dan saya sangat berterima kasih banyak kepada Bang Dimas. Saya juga mendapatkan pengetahuan baru tentang mualaf. Jadi saya akhiri dan saya tutup pembicaraan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.